wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, perkenalkan nama saya Ali Olivia dengan NIM 64241827. Perkenalkan nama saya Haifah Nur Fauzia, NIM 64241409. Perkenalkan, nama saya Rahmanur Fadila dengan NIM 64241701. Perkenalkan, nama saya Najwa Desafwa dengan NIM 64241584. Perkenalkan, nama saya Nia Rahmawati dengan NIM 64241381. Jadi di sini kami akan membuat tutorial SPSS dari hasil penelitian yang telah kami lakukan sebelumnya. Halo semuanya, di sini saya akan memberikan tutorial untuk mencari uji validitas X1 atau uji validitas work-life balance. Sebelum mencari nilai dari uji validitas, kita harus memiliki nilai R-tabel. Bagaimana cara mendapatkan nilai R-tabel? Yaitu dengan rumus DF, populasi dikurang 2. Maka dapat diperoleh 45 karena populasi kami yaitu 47. Di sini R-tabelnya menggunakan signifikansi 5%, yang memiliki hasil 0,294. Oke, kemudian ke tabulasi data bisa di copy. Kalau sudah di copy, hasilnya seperti ini. Kemudian kalian bisa ke variabel view, kalian ganti nama-namanya menjadi X101, X102, dan seterusnya. Kemudian nantinya ada sebelum diganti X111, maka diganti jadi total. Kemudian ke data view lagi, ke analyze, terus ke opsi correlate dan bivariate. Ini di sini dipindahin aja semuanya ke variabel. Nah, maka dapat dihasilkan uji validitas dengan hasil segini. Uji validitas dapat dikatakan valid apabila nilai R hitung lebih besar dari R tabel. Item-item pernyataan dari uji validitas X1 atau work-life balance dapat dikatakan valid karena masing-masing item ini hasilnya lebih dari R tabel atau 0,294. Maka uji tersebut layak untuk dijadikan untuk diteliti lebih lanjut. Oke, di sini saya akan menjelaskan atau tutorial mengenai variabel dari X2 atau beban kerja. Nah, yang pertama-tama buka aplikasi SPSS, lalu ke variabel view, dan di bagian name ini di input X2 pernyataan 1 sampai ke total, lalu di desimal, ini desimalnya dijadiin 0, dijadi 0 semua. Kalau udah semua, habis itu ke data view. Nah, ke data view ini kayak gini, lalu input data dari tabulasi data. Nah, tabulasi data yang untuk khusus variabel beban kerja di copy aja, habis itu masukin atau input ke SPSS like this. Nah, habis itu klik analyze, klik correlate, lalu bivariate. Nah, yang ini input semuanya ke variabel, lalu klik OK. Nah, muncul tabel correlation. Untuk menentukan apakah data ini valid atau tidak, itu apa namanya, dilihat dari total nih, total ini. Nah, X pernyataan 1 pada X2 itu lebih dari R tabel, yang dimana itu 0,294. Jadi dia ini valid.
Begitupun dengan sampai pernyataan 10. Ini semuanya lebih dari R tabel. Nah, maka setiap item pernyataan pada variabel beban kerja itu dinyatakan valid. Oke, di sini saya akan menjelaskan tutorial uji validitas variabel Y. Di sini saya udah mengubah Y1 sampai total. Nah, desimalnya diubah jadi 0. Selanjutnya kita ke data view. Nah, ini sudah ada itunya. Sekarang saya akan memindahkan data tabulasi variabel Y. Kita copy. Kita copy. Kita paste. Nah, di sini udah muncul semua pernyataan-pernyataan. Selanjutnya kita ke analyze, terus ke correlate, terus ke beverage. Nah, ini kita pindahin semua ke variabel, semua sampai totalnya pindahin semua. Selanjutnya ini centang, centang, centang. Terus oke. Nah, di sini udah muncul semua uji validitas variabel Y. Berdasarkan tabel hasil uji validitas di atas, dapat dilihat bahwa masing-masing pernyataan pada variabel kinerja karyawan, variabel Y, seluruh instrumen dapat dikatakan valid karena nilai R hitungnya lebih besar daripada R tabel. R tabel sendiri itu di sini ada 0,294. Jadi ini kan di atas semua ya, di atas 0,294. Jadi ini kita bisa dipakai untuk penilaian. Saya akan menaruh hasil dari work-life balance-nya. Nah, di sini kita ganti jadi var 000, terus abis itu di replace-nya jadi X1. Nah, di sini desimalnya diganti jadi 0. Nah, terus abis itu kita ke data view, abis itu kita ke analyze, abis itu kita ke scale, habis itu ke reliabilitas analisis, habis itu kita masukin semua ke sini, habis itu kita pencet oke. Nah, di sini ada hasil dari uji reliabilitas variabel work-life balance sebesar 702. Karena nilai Cambridge alpha-nya adalah 0,60, jadi dia lebih besar daripada 0,60. Berarti work-life balance memiliki nilai Cambridge apa yang lebih besar, maka work-life balance berpengaruh signifikan terhadap kinerja kerja. Habis itu kita ke seperti tadi, analyze, habis itu ke scale, habis itu ke reliability analysis. Habis itu kita masukin lagi semuanya ke items. Habis itu klik OK. Nah, di sini beban kerja hasilnya itu 0,471. Berarti dia itu lebih besar juga untuk kan dari 0,60 kriterianya dari Cambridge alpha-nya. Nah, yang sekarang kita akan menguji ke kinerja kerja variabel Y. Seperti tadi, habis itu jika sudah kita ke analyze, habis itu ke scale, habis itu ke reliability analysis, kita pindahkan kayak seperti tadi. Habis itu
klik OK. Habis itu ini adalah hasil dari uji reliabilitas beban kerja. Kinerja kerja, maaf, sorry. Nah, hasilnya itu adalah 903. Berarti nilainya lebih besar juga dari 0,6. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai kalau apa lebih besar dari 0,60 sehingga dapat dinyatakan bahwa seluruh instrumen penelitian ini bersifat reliable dan layak digunakan sebagai alat ukur dari hasil penelitian ini. Oke, jadi di sini saya akan menguji uji normalitas. Nah, di sini udah ada dari hasil tabulasi untuk total X1, X2, dan Y. Nah, kalau di uji normalitas itu kita hanya menggunakan total per variabelnya saja, bukan keseluruhan item pernyataan. Nah, kemudian kita tinggal langsung ke analyze-nya aja. Nah, sebelum itu kita mau cari nilai residualnya terlebih dahulu untuk menguji normalitas menggunakan Saviro-Wheel. Nah, kita ke regression, kemudian kita ke linear. Nah, di sini tinggal masukin variabel Y-nya itu ke dependent dan variabel X1, X2-nya ke variabel independent. Nah, di statistiknya ini nggak perlu diubah, tinggal continue aja. Kemudian ke plots-nya itu masukin zip rate-nya ke variabel X dan S-recit-nya ke variabel Y. Kemudian ini histogram dan normal probability plot-nya kita checklist. Kemudian continue. Habis itu di save-nya kita hanya klik yang bagian unstandardized. Kemudian kita continue. Kita klik OK. Nah, nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, untuk nilai residualnya, kita bisa kembali lagi ke SPSS. Nah, di sini akan otomatis masuk untuk nilai residualnya. Nah, setelah dapat nilai residualnya, kita langsung aja uji normalitasnya menggunakan Saviro-Wheel. Nah, kita masuk ke analyze lagi, ke descriptive statistic, terus kita ke explore. Nah, di sini kita masukin semua variabel termasuk nilai residualnya ke dalam dependent list. Nah, setelah itu statistiknya nggak perlu diubah ya. Kita klik continue. Plots-nya kita klik yang bagian normality plots. Kita checklist, kemudian continue. Nah, baru kita klik OK. Nah, ini tampilannya. Kemudian kita scroll aja ke bawah. Nah, nanti bakal muncul bacaan test of normality. Nah, di sini kan ada Kolmogorov-Smirnov dan juga Saviro-Wheel. Nah, fokus utamanya itu ada di yang signifikannya. Nah, jadi berdasarkan hasil analisis uji normalitas, data tersebut dapat dikatakan normal apabila nilainya lebih dari 0,05. Dan didapatkan hasil dari nilai residualnya bahwa item tersebut dikatakan normal dengan signifikan sebesar 0,053 karena lebih besar dari 0,05. Nah, di uji normalitas ini kenapa kita pakai Saviro-Wheel? Karena kebetulan populasi kita itu kurang dari 50 atau di bawah 50. Jadi setiap populasi yang di bawah 50 itu menggunakan uji Saviro-Wheel. Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan uji multikolinearitas. Nah, yang pertama itu kita klik variable view, lalu di name kita ketik X1, X2, dan Y. Ini nih untuk variabel ya. Lalu di label kita ketik tiap variabel misalkan nih kayak X1 di kita itu work-life balance. Nah, X2 itu beban kerja, Y itu kinerja karyawan. Nah, untuk di bagian ini kita pilih scale. Nah, desimalnya itu juga dibuat 0. Lalu kalau sudah kita ke data view. Nah, ini nih
eh, input tiap total dari per variabelnya, per variabel di tabulasi data ya. Jadi total tiap variabelnya itu diinput ke sini. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita ke analyze, lalu ke regression, lalu klik linear. Nah, di dependent kita input ke variabel kinerja karyawan atau Y. Di tabel independen ini kita masukkan variabel X1, X2. Lalu statistik ini model ini diklik, dicentangin, kalau linearity juga dicentangin, lalu continue. Plots kita. Nah, di ini nih yang Y tabelnya ini masukin atau input receipt nih ke sini. Lalu di tabel X ini masukkan yang zip rate. Nah, habis itu di standardize ini nih, histogram, normal probability itu dicentangin semuanya. Lalu klik continue. Di bagian save ini nih klik unstandardize, lalu continue. Nah, klik OK. Nah, ini kita klik ke sini di output. Nah, ini kalau udah, ini akan untuk uji multikulinear itu kita lihat di hasil tabel koefisien. Nah, ini lalu kita fokus ke kolom tolerance atau dan VIF-nya. Nah, berdasarkan tabel koefisien ini, seluruh variabel independen itu memiliki nilai yang lebih dari 0,10. Nih yang ini. Lalu dan nilai VIF-nya itu kurang dari 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresinya itu tidak mengalami multikolinearitas. Selanjutnya, di sini saya akan menguji uji heteroskedasitas. Sini kita masukin dulu X1, X2, dan Y. Dan desimalnya 00. Dan labelnya itu kita masukin variabel kita. Di sini kita ada variabel X1 work-life balance, X2 beban kerja, dan Y kinerja kerja. Nah, di sini diubah ke scale semua. Sekarang kita ke data view. Ini kita udah masukin di sini, masukinnya total per variabel saja. Terus regression, linear. Nah, ini kita masukin kinerja karyawan ke dependent. Dan work-life balance dan beban kerja masukin ke independent. Selanjutnya ke plots. Nah, kita masukin spreadsheet ke Y dan Zprats. Terus continue. Oke. Nah, kita cari yang scatter plot. Nah, di sini. Berdasarkan hasil gambar scatter plot di atas, dapat diketahui bahwa titik-titik tidak membentuk pola tertentu yang jelas. Pola bergelombang, melebar, atau menyempit. Titik-titik juga tampak menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini mengindikasikan bahwa residual menyebar secara acak. Tahap ini kita masuk ke analisis regresi linear berganda. Tujuannya untuk melihat apakah variabel X1, X2, dan memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Sebelum memulai regresi dilakukan, datanya harus lolos dulu di uji asumsi klasik seperti uji normalitas, multikolinear, dan heteroskedastisitas, serta autokorelasi.
Kemudian kalau syaratnya sudah terpenuhi, maka boleh dilanjut ke analisis linear berganda. Analisis regresi linear berganda. Di sini saya sudah menyalin total dari X1, X2, dan juga Y. Kemudian pencet ke Analyze. Kemudian ke regresi. Setelah ke regresi, kita pencet ke linear. Nah, untuk WLB atau work-life balance kita masukin ke independen. Serta beban kerja juga ke independen. Nah, kinerjanya kita masukin ke dependen. Untuk statistiknya seperti ini. Kemudian untuk plotnya, untuk yang Y-nya itu pakai yang spreadsheet, dan untuk yang X-nya pakai yang zip PRED. Kemudian kita pencet histogram dan normalnya, terus continue. Nah, kita pencet ke save, ke residualnya kita pencet understandardize itu, kemudian ke continue. Optionnya seperti ini. Ini juga. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian di sini sudah terpampang hasil dari analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil output SPSS pada tabel tersebut, maka dapat diidentifikasikan bahwa persamaan regresi linear berganda sebagai berikut. Y sama dengan 20.718 ditambah 0,101 X1 atau WLB ditambah 0,450 dari hasil beban kerja atau X2. Artinya, jika nilai konstan A 20.718 dapat diartikan bahwa jika work-life balance atau X1 dan juga beban kerja atau X2 bernilai 0, maka kinerja karyawan atau Y bernilai sebesar 20.718. Kemudian, koefisien regresi work-life balance X1 atau B1 menghasilkan 0,101 dapat diartikan bahwa jika work-life balance X1 meningkat sebesar 1, maka kinerja karyawan atau Y juga akan meningkat sebesar 0,101. Dan terakhir, apabila koefisien regresi beban kerja atau X2, B2 menghasilkan 0,450 dapat diartikan bahwa jika beban kerja atau X2 meningkat sebesar 1, maka nilai kinerja karyawan atau Y juga meningkat sebesar 0,450. Jadi nilai ini lebih besar daripada work-life balance. Jadi pengaruh beban kerja di model ini lebih kuat. Intinya dari persamaan regresi ini kita bisa lihat kalau work-life balance dan beban kerja sama-sama punya hubungan positif dengan kinerja karyawan. Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan uji koefisien determinasi. Yang pertama itu klik variable view, lalu di name gitu masukkan atau ketik X1, X2, dan Y. Nah, di measure ini kita pilih scale dan desimalnya pun dipilih menjadi 0, diubah menjadi 0 semua.
Nah, di label itu X1 work life balance, X2-nya beban kerja, yaitu kinerja karyawan. Lalu klik ke data view. Nah, ini tuh juga apa namanya? eh dari total setiap variabelnya. Ya. Nah, kalau sudah input total per variable, lalu kita klik analyze, analyze ya, lalu ke regression, lalu klik linear. Nah, ini di work life balance X1 ataupun X2 itu di input ke independence di kolom independence, lalu kalau untuk Y-nya itu input ke kolom dependent. Nah, statistik itu centang collinearity diagnostic. Nah, habis itu continue. Yang plots itu di kolom Y, klik Spreadsheet. Ini dipindah nih ke kolom Y. Lalu untuk ZipRet itu pindah ke kolom X. Nah, ini nih histogram semua sama normal probability plotnya tuh dicentangin semua. Lalu continue. Di save ini juga dicentang atau diklik unstandardize. Lalu klik continue. Lalu oke, klik oke. Nah, kalau untuk koefisien determinasi itu kita fokus ke model summary. Nah, untuk di tabel summary ini, berdasarkan output SPSS berikut, diperoleh nilai R square-nya itu sebesar 0, ini nih, 0,325. Nah, hal ini menunjukkan bahwa variabel work-life balance dan beban kerja itu mampu menjelaskan variabel kinerja karyawan sebesar 32,5%. Sedangkan sisanya itu sebesar 67,5%. Dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian. Nah, di sini saya akan menguji hasil dari uji T kami. Di sini ke data variable view itu namanya itu diganti X1, X2, dan Y sesuai dengan variabel. Terus desimalnya diganti jadi nol semua. Terus labelnya diganti per variabelnya juga. Habis itu kita ke data view. Ini hasil total dari per variabelnya. Habis itu kita ke analyze. Habis itu kita ke regression. Habis itu kita ke linear. Habis itu, independennya dimasukin work-life balance sama beban kerja, dependennya jadi kinerja kerja. Habis itu kita ke oke. Nah, di sini ada hasil dari uji T-nya yang bisa disimpulkan bahwa variabel work-life balance memiliki nilai T hitung sebesar 0,709 dengan tingkat signifikannya adalah 0,482. Nilai signifikan tersebut lebih besar daripada nilai 0,05. Dinyatakan bahwa work-life balance tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja kerja. Sementara itu, variabel beban kerja memiliki nilai T hitung sebesar 4,536 dengan tingkat signifikan sebesar 0,00. Nilai signifikan tersebut lebih kecil daripada nilai 0,05. Menunjukkan bahwa beban kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja kerja. Oke, jadi di sini saya akan menguji statistik uji F atau simultan. Nah, uji F ini digunakan untuk menilai apakah seluruh variabel independen ini memiliki pengaruh terhadap variabel dependen ketika diuji secara bersamaan. Nah, nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 itu menunjukkan bahwa hipotesis alternatif atau H itu diterima. Tapi kalau misalkan nilainya lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa hipotesis 0 atau H0 itu diterima. Nah, kemudian di sini untuk uji F-nya itu sampai sama kayak sebelumnya, kayak uji T, yaitu dari total masing-masing variabel kita masukkan, kemudian kita langsung ke analyze, habis itu kita ke regresi linear. Nah, ini tinggal dimasukkan aja untuk
variabel Y-nya ke kolom dependen dan variabel X1, X2-nya ke independen. Kemudian statistiknya sama, continue, plots-nya juga sama, zip rate-nya masuk ke X, dan slash sheet-nya masuk ke variabel Y. Nah, continue. Terus untuk di save-nya sama, kita checklist yang unstandardized, kemudian kita continue, klik OK. Nah, di sini untuk uji F, itu kita lihat yang di bagian ANOVA-nya. Nah, di sini kita lihat di bagian F dan nilai signifikan. Jadi, berdasarkan hasil uji di atas, berdasarkan hasil uji tersebut, menunjukkan bahwa nilai F sebesar 10,597 dengan nilai signifikannya 0,000. Nah, nilai tersebut berada di bawah batas signifikansi yang digunakan yaitu 0,05. Maka 0,00 ini lebih kecil daripada 0,05. Sehingga hipotesis 0 atau H0-nya ini ditolak dan hipotesis alternatif atau HA-nya itu diterima. Jadi hasil ini menunjukkan bahwa work-life balance atau X1 dan juga beban kerja X2 secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Y atau kinerja karyawan. Demikianlah tutorial SPSS dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.